Kadang aku mikir ini feeling atau overthinking ya. Harus dengerin suara hati atau ini cuma ketakutan yang sebetulnya nggak perlu. Jadi overthinking versus insting atau feeling ini sering terjadi di kehidupanku sebetulnya ya. Misalkan ketika aku menghadapi suatu permasalahan nih, gini, aku ceritain dulu. Dulu, itu aku mungkin nggak terlalu sepercaya diri ini. Aku nggak terlalu seberani ini untuk mengungkapkan sesuatu atau misalkan melakukan sesuatu. Gampangannya ketika beli jajan di warung aja lah. Ketika beli jajan di warung, aku seringnya itu meminta tolong kepada adikku. Jadi ketika adikku pergi, kadang aku titipin, sering seperti itu. Itu kadang masih terjadi di masa kini. Atau sekarang aku masih, ya kadang-kadang melakukan hal tersebut. Tapi sekarang sudah lumayan lah. Nah ini dulu sering banget, bahkan ini aku jadikan alasan untuk aku tidak keluar rumah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya karena aku kurang bisa membedakan antara aku sedang overthinking atau aku sebetulnya memiliki feeling tertentu. Aku sering merasa bahwa ketidakenakan tersebut, ketidakcocokan dan lain-lain itu mempengaruhi moodku. Kadang aku berpikiran bahwa ketika aku memiliki feeling buruk, yang terjadi pasti akan buruk. Padahal bisa jadi itu adalah suatu hal yang kita overthinkingkan saja. Kita terlalu banyak berpikir, akhirnya kita tidak jadi melakukan hal tersebut. Contoh lain misalkan ketika aku membuat video ini sebetulnya kan bisa jadi peluang emas ya apabila aku sering melakukan hal tersebut. Peluang emasnya bagaimana? Ketika aku bisa membuat video ini dan bisa tersampaikan ke banyak orang, ya bisa jadi satu, aku mengedukasi, bahkan yang sekedar ngajak ngobrol, kenalan sama kamu, sama teman-teman yang lain, itu membuat aku jauh lebih dikenal masyarakat, dikenal orang lain. Nah, ini mungkin bisa jadi ini tidak terlaksana karena aku overthinking. Ketika aku mau membuat video ini pun aku banyak pikiran, aku selalu pengen sempurna, padahal aku sebetulnya tahu, di otakku sebetulnya tahu bahwa ketidaksempurnaan itu adalah suatu hal yang wajar harusnya, tetapi tetap aja terulang seperti itu karena overthinkingku ini ternyata masih terus berlanjut. Padahal sebetulnya ketika aku melakukan hal tersebut secara terus-menerus, bisa jadi lama-kelamaan aku akan jauh lebih ahli. Mungkin ketika aku melakukan itu berulang kali selama beberapa tahun, ya bisa jadi keadaanku saat ini di suatu saat di masa yang akan datang itu akan jauh lebih baik. Lalu di pikiranku ini seolah-olah kayak selalu memikirkan, selalu berputar-putar terus. Apakah keputusan yang aku ambil ini adalah suatu keputusan yang tepat? Nah, ini kita akan bahas yang pertama, yaitu apa itu overthinking. Jadi overthinking itu gampangnya ya kayak pikiran yang muter terus di pikiran kita gitulah. Kalau dalam bahasanya ya banyak makna ya. Intinya seperti itu. Kita selalu berputar-putar di situ terus, selalu ada pertanyaan dan mungkin terlalu banyak berpikir. Nah, kekhawatiran kita ini biasanya merujuk ke hal-hal yang sebetulnya ini dasarnya kurang jelas. Jadi kita nggak tahu, seolah-olah kita menanyakan sesuatu tanpa dasar yang jelas. Overthinking itu membuat kita selalu memikirkan bahwa apa jadinya nanti ketika aku memilih ini dan lain sebagainya, tapi kita tidak pernah bertindak sebetulnya. Kita no action, akhirnya apa yang kita lakukan itu nggak jelas, hasilnya juga kita nggak tahu, cuma ngawang kalau dalam bahasa Jawa. Lalu yang kedua ada yang namanya insting atau feeling ya. Jadi feeling ini gampangnya yaitu suara hati yang muncul secara alami dan tenang tanpa diselimuti kecemasan yang berlebihan. Harusnya seperti itu. Jadi ketika suatu hal, ketika kita merasakan ketenangan, hal ini muncul. Dan ini biasanya tegas. Ketika kita
tidak merasakan apa-apa, misalkan seperti itu, kita tidak merasakan takut, tiba-tiba feeling itu muncul. Jadi bukan karena kita takut akhirnya itu dijadikan alasan sebagai insting, sebagai feeling kita. Feelingku nggak enak nih, ya jelas nggak enak karena kamu tertekan akan yang namanya ketakutan atau fear. Di sini juga dijelaskan bahwa insting adalah perasaan murni, sebuah dorongan dari dalam yang meski sederhana memberikan arahan dengan keyakinan seperti yang aku ucapkan sebelumnya. Oke, jadi sedikit cerita ya. Ini mungkin aku kasih tahu kamu bahwa aku take video ini ada di jam 01.34 tanggal 3 Maret. Ini dini hari. Ya bisa dibilang sambil menunggu. Mungkin karena aku mau berpuasa, jadi ya mungkin sambil menunggu sahur, jamnya sahur dan imsak. Nah, aku cerita ini bukan tanpa alasan karena ya ini salah satu contoh yang aku lakukan bahwa sebetulnya seharian aku overthinking hari ini. Aku ingin mulai take dari tadi, tapi ternyata itu sangat sulit karena ya mungkin aku belum terlalu terbiasa dengan hal-hal yang misalkan kurang sempurna. Jadi maka dari itu akhirnya barulah nemu feeling di sini. Tadi aku selalu merasa bahwa aku ini bad mood dan mungkin aku merasa bahwa kalau aku membuat sesuatu aku akan menjadi kacau. Padahal yang sebetulnya terjadi adalah aku mengalami yang namanya ketakutan tersebut. Sometimes aku merasa bahwa aku masih perlu diilingke kalau dalam bahasa Jawa, atau mungkin diingatkan kalau dalam bahasa Indonesia. Diingatkan dari mana? Misalkan dari ketika aku bisa mendengarkan podcast atau ketika aku menonton YouTube seseorang tertentu, aku bisa tersadarkan bahwa oh yang penting mulai dulu aja, seperti yang sebelumnya aku lakukan, yang sebelumnya aku beritahu ya kan, bahwa yang penting mulai dulu aja. Sometimes aku masih merasa bahwa aku sebetulnya lupa ini harus bagaimana gitu. Maka dari itu hal yang aku ambil selanjutnya yaitu mungkin aku bisa memutuskan pemikiran-pemikiran ketakutanku tadi, pemikiran overthinkingku tadi, lalu aku bisa berhenti sejenak memikirkan itu. Aku bisa tarik nafas dalam-dalam dan mendengarkan apa yang kata hati aku itu ucapkan. Tapi ini bukan sekedar ya feeling-feeling tertentu, no. Ini berdasarkan apa yang aku benar-benar rasakan. Apakah aku sedang mengalami ketakutan atau hal-hal lain. Setelah aku melakukan hal tersebut yang sebelumnya mungkin di otakku ini terlalu bising ya kan, terlalu ramai, akhirnya menjadi lebih tenang. Nah ini yang mungkin bisa sebagai suatu anugerah ya, yang aku lakukan ketika aku bisa merubah itu, aku bisa move dari pikiran yang sebelumnya itu terlalu bising, itu jadi ke tenang. Ya sometimes aku merasa bahwa apakah ini sebuah perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya, di mana kita diberikan kelebihan untuk bisa merubah sesuatu melalui mindset, misalkan seperti itu. Nah, itu juga aku masih mendalami. Jadi di sini aku ingin membagikan juga kepada teman-teman semua apa yang aku lakukan, yaitu tips pertama, kenali suara tubuh. Jadi apa yang tubuh kita refleksikan, apa yang tubuh kita reaksikan. Insting biasanya datang dengan perasaan tenang. Nah, jadi tenang dulu, bukan takut dulu. Sedangkan overthinking disertai ketegangan atau kegelisahan, seperti yang sebelumnya aku bicarakan. Lalu yang kedua, ada waktu untuk refleksi. Nah, jadi kita meluangkan waktu. Ini banyak banget influencer yang mengatakan bahwa meditasi itu bagus. Ketika kita journaling itu bagus. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita meluangkan waktu untuk refleksi. Mungkin nggak harus meditasi yang seperti ini, duduk gini dan lain sebagainya. Ketika kita journaling aja, itu kita meluangkan waktu untuk refleksi loh sebetulnya. Apakah itu hal-hal yang
baik? Ya jelas, pastinya ketika kita mengalami overthinking itu akan sangat disarankan. Lalu untuk yang waktu untuk refleksi ini ya, itu nggak harus dengan keadaan kita itu sedang misalkan bermeditasi di malam hari, kita sedang menjadwalkan. No, ketika kita sedang dalam kemelut, kita terlalu seperti dikejar-kejar, jantung berdebar kencang, mungkin kita bisa stop sebentar. Kita bisa nggak memikirkan itu selama mungkin 2 menit, gampangnya. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting kita bisa stop pikiran, stuck itu akan jadi lebih tenang keadaan kita. Jadi gitu teman-teman, mungkin tips yang bisa aku bagikan. Yang pertama adalah kenali suara tubuh. Ketika overthinking itu kita sedang berada dalam keadaan kita gelisah. Tetapi ketika kita feeling, itu biasanya kita awalnya tenang dulu, tiba-tiba dapat pencerahan sesuatu dan itu sifatnya tegas. Lalu yang kedua ada sediakan waktu untuk refleksi ketika mungkin kita sedang dalam kemelut, itu luangkan waktu sedikit untuk kita stop pikiran itu. Lalu di sini di akhir video ini aku pengen tahu kamu mengalami momen apa gitu, momen dimana kamu bingung antara feeling dan overthinking. Mungkin coba bisa kamu ceritakan di kolom komentar, barangkali bisa kita diskusikan dan itu jadi suatu hal yang menarik karena you are not alone gitu ya. Oke, lalu like video ini jika kamu suka dan subscribe channel Obrolan Bagas untuk cerita personal obrolan santai berikutnya. See you guys, bye bye.